Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Semar Dorlok ingin memperkenalkan diri. Dari saya sendiri, Juwan Hidayat. Saya Alvin Riyadi. Saya Asrul Sani. Saya Ahmad Hidayat. Saya Faizin Rohman Hadi Saputra. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum kita ke proyeknya, lebih baik dulu saya di sini akan menjelaskan latar belakang serta tujuan membuat proyek ini. Oke, seperti yang kita tahu, di lingkungan mahasiswa itu tidak jauh dari yang namanya kos-kosan. Bahkan tidak sedikit dari banyaknya mahasiswa yang ngekos gitu kan. Nah, jadi latar belakang kami membuat proyek ini untuk tujuan keamanan, yaitu banyak sekali sudah kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pencurian atau pembobolan pintu kos ya. Nah, di sini kami mempunyai ide untuk membuat sistem keamanan tersebut, yaitu jadilah sistem smart door lock atau kunci pintu pintar, yang dimana cara membuka pintu ini adalah menggunakan sebuah kartu yang sudah terdaftar UID-nya. Nah, tanpa perlu membuka kunci manual seperti biasanya. Dan untuk keamanannya sendiri, di sini peran utamanya adalah buzzer ya, untuk sebagai komponen keamanannya. Karena di saat pintu ini terbuka atau tidak perlu memasukkan UID kartunya, buzzernya akan berbunyi sebagai tanda keamanan atau tanda bahayanya. Nah, proyek ini juga bakal kami monitoring dari sebuah aplikasi yang sudah kami program melalui sebuah Android Studio namanya. Nah, di situ kami akan hubungkan ke sebuah web atau ibaratnya brokernya lah gitu, yang di sini kami memakai Firebase. Nah, setelah saya jelaskan latar belakang serta tujuannya, langsung saja kita akan mulai satu persatu. Untuk penjelasannya dimulai dari penjelasan per komponennya yang akan dijelaskan oleh rekan kami Juwan Wahyu Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Juwan Hidayat ingin menjelaskan hardware dari proyek ini. Yang pertama, SP32 berfungsi sebagai pengirim data atau otak dari proyek ini. Yang kedua, di sini RFID berfungsi sebagai pendeteksi kartu yang valid dan tidak valid. Dan yang ketiga, di sini ada motor servo berfungsi sebagai penggerak atau kunci. Nah, di sini juga yang keempat, red switch berfungsi sebagai pendeteksi pintu tertutup dan terbuka. Dan juga ada buzzer. Di sini ada buzzer berfungsi sebagai indikator suara ketika pintu dibobol atau ketika pintu terbuka. Dan juga ada komponen-komponen pembantu seperti breadboard dan kabel jumper. Oke, itu aja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Faizin Rohman Hadi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan wiring dan pin. Di mana di sini kami ada RFID RC522. Di sini ada pin SDA kami hubungkan ke pin 5 pada SP32, dan ada pin SCK kami hubungkan ke pin 18 pada SP32, dan ada pin MOSI kami hubungkan ke pin 23, dan ada pin MISO kami hubungkan ke pin 19, dan ada pin RST kami hubungkan ke 22 pada SP32, dan kami di sini menghubungkan pin CC-nya pada tegangan 3,3 volt, dan untuk pin GND-nya ke PND. Dan lanjut, di sini ada motor servo motor dikendalikan melalui pin sinyal yang dihubungkan ke pin 13
Dan pin PCC pada servo motor ini kami menggunakan tegangan 5,5 volt. Nah, lanjut di sini ada buzzer. Buzzer dihubungkan ke pin 15 sebagai output untuk menghasilkan suara. Di sini ada kaki negatif pada buzzer, kami hubungkan ke GND. Dan yang terakhir ada RS atau sensor. Kami menggunakan pin 14 pada ESP32 pada sinyal, dan kami menghubungkan GND pada pin RS ke GND ESP32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrul Sani akan menjelaskan source kode dari Smart Door Lock ini. Di baris 6 sampai 10 ini bagian library yang kami gunakan, yaitu SVI sebagai komunikasi antara SP32 dan RFID. Dan MFRC522 ini membaca kartu RFID, dan SP32 servo mengontrol servo sebagai kunci pintu, dan WiFi menghubungkan SP32 ke jaringan WiFi, dan Firebase mengirim data ke Firebase secara real time. Dan untuk bagian 12 sampai 16 ini bagian konfigurasi WiFi dan Firebase. Fungsinya agar SP32 dapat terhubung ke internet dan mengirim status pintu ke Firebase secara real time. Dan untuk baris 23 sampai 34 ini bagian konfigurasi pin, yang dimana contohnya RFID, servo, buzzer, sama range switch. Dengan begitu SP32 mengetahui pin mana yang dipakai setiap perangkat. Dan untuk bagian 37 sampai 65 ini bagian variabel program. Variabel ini digunakan untuk mengontrol seluruh logika sistem. Dan untuk nomor 60 sampai 79 ini fungsi Firebase, yaitu ada dua fungsi utama, yaitu mengirim status pintu ke Firebase, contohnya aman, terbuka, dan dibuka paksa, sehingga seluruh aktivitas pintu tersimpan sebagai log. Oke, sekian dari saya atas nama Asrul Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Alvin Riyadi dan bagian saya adalah menjelaskan implementasi logika serta mekanisme dari proyek ini. Nah, pertama-tama di sini kita mempunyai dua kartu RFID-nya ya, yang satunya yang tidak valid dan satunya yang valid. Di sini kita akan mencontohkan satu kartu yang tidak valid saja. Apakah yang akan terjadi? Nah, ketika kita memasukkan kartu yang tidak valid, maka alarm akan berbunyi panjang, tanda kalau kartu ini tidak diterima karena memang tidak valid, tidak tersimpan UID-nya di codingan. Nah, selanjutnya kita akan coba kartu yang sudah valid. Apakah ini yang akan terjadi saat kita tempelkan? Nah, saat kita tempelkan akan ada bunyi alarm sebentar saja dan akan menggerakkan servo dari 0 derajat ke 90 derajat atau ke atas. Nah, saat kita buka pintunya, nah si servo tidak akan kembali ke arah sebelumnya karena pintunya masih terbuka. Nah, setelah pengguna masuk dan menutup pintunya, baru servonya akan kembali ke arah yang sebelumnya untuk mengunci pintu. Nah, di logika selanjutnya, apabila terjadi pembobolan paksa oleh pintu ini, yaitu tidak perlu atau tidak ada kartu yang terdaftar atau tidak menempelkan kartu apapun, lalu pintunya terbuka, yang dimana itu berarti pembobolan paksa. Di sini kita akan implementasikan seperti apa saat dibuka paksa. Nah, saat dibuka paksa, red switch-nya akan bertindak sebagai security-nya lah. Nah, di sini kita belum memasukkan kartu yang valid, tetapi pintunya sudah dibuka paksa tanpa menggerakkan servo ke arah 90 derajat. Maka alarm akan berbunyi terus-menerus sampai kapan? Yaitu sampai pintu ini tertutup.
Coba. Nah, saat pintunya tertutup, alarmnya akan mati karena red switch-nya mendeteksi pintu sudah tertutup. Kita buka lagi, akan berbunyi. Lalu saat kita tutup, nah, akan mati. Sorry. Oke, selanjutnya mungkin akan ada penjelasan untuk monitoringnya melalui aplikasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hidayat akan menjelaskan kenapa bisa cara mendapatkan notifikasi secara real time. Tahap yang pertama, di Arduino IDE-nya di baris yang ke-15 sampai 16 berfungsi agar ESP32 dapat terhubung ke internet dan mengirimkan status pintu Firebase secara real time. Selanjutnya di Firebase ini alamat untuk menerima pesan dari Arduino IDE-nya. Selanjutnya untuk keamanan Firebase-nya di sini token Firebase-nya berfungsi sebagai keamanan untuk menerima data secara real time. Tahap selanjutnya itu menghubungkan Firebase ke Android Studio agar notifikasi secara real time itu bisa kita lihat di aplikasinya langsung. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari proyek kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.